Yang kemauan Nabi itu lahir sekitar 570 Masehi. Berarti abad pinten 6 570. Dapat wahyu niku sekitar 610. Pinten 610 karena Nabi dapat wahyu setelah umurnya pinten 40 tahun ini. Karena terpautnya Masehi dengan Hijriah itu kisarannya 600 tahun. Sekarang kan Hijriahnya pinten 1430. Masehinya sudah nopo 2009. Berarti kisaran tafawutnya pinten 600 nih, 600 tahun. Kita tepatnya itu sekitar 570. Nabi dapat wahyu itu 610 ya. Dapat wahyu pinten 610. Kemudian beliau di Mekah rata-rata ahli hadis berpendapat 13 tahun. Di Madinah pinten 10 tahun. 10 tahun itu tahun ke-8 ngalami fathu. Terus tahun 9 wonten pengumuman musim. Terus tahun ke-10 terakhir Nabi Haji napa? Badar. Niku penulisan-penulisan sejarah yang mudah dilacak. Nah, sebelum Nabi pindah tenggene Mekah, nggih, nah sampeyan sering ngaji teng pondok-pondok napa teng pundi mawon teng bahasa-bahasa kitab salaf. Bisa perlu sampeyan krungokno nggih. Sebelum ada Eropa, ada Amerika, ada dunia modern yang disebut suaka politik, niku teng Arab niku wonten tradisi sing pun kuno, sing disebut tradisi khulafa. Ngake hak nggih, mboten ngake khok. Mboten ngake hak napa al-khok, tapi ngake napa? Hak. Tradisi napa khulafa, napa? Khulafa. Khalifu Bani Zahra, Khalifu Bani Quraidah, Khulafa Abi Bakar, Bani Huza'ah, Bani jenenge napa? Khulafa. Khulafa niku mitra. Nggih napa? Mitra politik yang berdasar kabilah atau kesukuan. Misalnya Nabi atas nama dinasti itu dinasti Quraisy. Kemudian ada bani-bani yang lain, misalnya Bani Mudlis, Bani apa, Bani Huza'ah, Bani Abi Bakar. Ini jenis kesukuan. Mereka punya ketua suku, ya, punya tatanan politik. Punya ketua suku juga punya tatanan apa? Politik. Jadi dulu itu tidak ada bentuk negara. Teritorial bukan enten, batas negara karena teritorial bukan enten, tapi dibatasi dengan apa? Suku. Kalian bani-bani. Ini rumah tenan. Nanti mungkin sampean paham. Nah, ketika Nabi mulai dakwah itu kan disakiti oleh sukunya sendiri, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, CS. Jadi beliau punya masalah internal dengan internal sukunya sendiri. Tapi atas nama internal suku itu sendiri, misalnya di Darin Najwa, ya, di lembaga tertinggi suku Quraisy itu misalnya keputusan tertinggi itu kalau disetujui 10 orang. Yang ngetuai Abu Jahal. Abu Jahal itu gelarnya Abul Hakam. Abul Hakam. Orang yang dianggap paling bijak. Yang mengetahui Darun Najwa. Niku karena Abu Thalib itu selalu menveto keputusan bunuh Muhammad. Sehingga pembunuhan itu tidak pernah terjadi. Karena setiap ada vonis Muhammad harus disingkirkan. Ditentang Abu Thalib. Sehingga atas nama kesepakatan itu Abu Jahal, Abu Lahab, apapun bencina tidak bisa bunuh Kanjeng Nabi Muhammad. Niku sing disebut wa amma kana Muhammadun fakana fi khulafa'i qaumi, karena dia punya mitra yang mapan. Lah yang sing repot kaya Abu Bakar. Abu Bakar itu tidak termasuk dinasti Quraisy. Dia disakiti. Apalagi Bilal, dia hanya seorang budak. Apalagi Ammar, Suhaib, orang-orang ini. Akhirnya Abu Bakar keluar dari Mekah bermitraan dengan khalif yang lain. Khalif-khalif ini kemudian kuat-kuatan. Misalnya yang dimitrai Abu Jahal, Abu Bakar ini lebih kuat. Maka suku Quraisy tidak berani karena suaka politiknya Abu Bakar dimitra kesukuan yang lebih kuat. Ini ruang tenan mungkin bersamaan paham. Sebab itu kitab-kitab salaf jaga istilah khulafa hadis. Sebab itu lewat ngaji ini sampai pun kaget ketika pemikir-pemikir besar Islam itu dalam hal berpolitik pasti sekuler, bukan mungkin sekuler, pasti sekuler. Ketok tangan kula napa ten. Bae sak ngalime kula, bae Imam Ghazali lah mesti sekuler. Nah urusan dia napa? Tapi bukan sekuler yang mengesampingkan Tuhan atau hukum-hukum Tuhan boten. Tapi sekuler dari tatanan peradaban manusia, bahwa manusia sunnahnya pasti bermitra dengan kelompok lain, dan kelompok lain itu bisa non muslim.
Abu Bakar sama yang kalau ceritanya, zaman teng Mekah itu diusir kalian tiang Quraisy. Bahkan beliau saat iman itu disakiti sampai wajahnya nggak dikenali. Untung beliau itu mitra dari suku di luar Mekah yang melindungi itu. Akhirnya Abu Bakar ke situ. Ke situ dilindungi. Ketua suku itu marahnya Abu Jahal, jika Abu Bakar mati, maka kamu ini perang dengan suku kami. Karena Abu Bakar adalah anggota kehormatan kami, khulafa Khalid. Jadi dalam sejarah Islam, keamanannya Abu Bakar kanjeng Nabi Muhammad sendiri itu karena punya khulafa, punya apa? Khulafa. Begitu juga saat perjanjian Hudaybiyah, Nabi punya khalif, dia itu Khuza'ah, Bani apa? Khuza'ah. Orang Quraisy punya khalif, namanya Bani Bakar. Dulu itu kan nggak ada teritorial kenegaraan, nggak ada, yang ada teritorial kesukuan, kelompok-kelompok apa? Kesukuan, kata sama kita Ngerian Jaya, ketua-ketua suku. Nanti bila sikan, bila SPJ kan berdasar ketua nopo suku. Mohon ini bensaman paham ya. Kemudian mereka ini kalau bikin perjanjian perang atau perdagangan itu dimaklumatkan saat musim haji. Perlu diketahui bahwa tradisi haji itu dilakukan juga zaman jadi. Sehingga siapa yang bisa membentuk multinasional yang lebih kuat, ya kesukuan mitra yang lebih kuat, maka bisa membentuk format cara dagang dan cara berhaji. Sekali kalah ya kalah. Ini jenis apa pula paham. Ini sampean paham peta tentang Mekah yang nggak tadi. Bon. Walhasil awal zaman suku-suku yang melawan Nabi itu keok. Gini dengan kelima pas Fathu Nabi. Tahun ke-9 Nabi itu sebagai tokoh Islam. Niku kepengen haji dikandani kalian beberapa informasi. Ya Rasulullah, haji di Ka'bah itu masih ada tradisi orang musyrik yang haji. Bahkan saat tawaf niku mereka telanjang. Saat tawaf napa? Lalu kita juga kaget. Islam nak tawaf nek pakaian ihram. Iku setengah pornografi. Lho dhisik bandingane blodor. Paham ya? Jadi wa alayatu fa bil baiti ya nganti saiki lah ya setengah blodor. Pakaian ihram setengah apa? Jadi itu ono sejarah ya, tapi sangka udo tetep luwe apik. Sangka napa? Sangka napa? Udo. Lah iki kula cerita, kenapa kula cerita khulafa? Mitra-mitra ini kemudian yang menentukan cara haji. Cara napa? Haji. Nah, kebetulan si Abu Jahal yang punya gelar Abdul Hakam punya pandangan lanatu bil baiti saubin naksillah fihi. Kita ndak akan tawaf. Jadi pikirannya Abu Jahal Abdul Hakam itu kayak pikirannya bocah-bocah yang lagi seneng filsafat. Nak Allah iku iso ndelok jerone dodo, nak paling penting pandangannya Allah kelambinan Allah ya roh, kelambinan ya Allah. Nak kowe ilmu hakikat wis mantep kudu be kambinan padha. Mergo kambinan ya Allah, ora kambinan ya Allah. Lah niku pikirane Abu Jahal cara berpikir. Paham? Jadi supaya orang itu murni dan murni itu diekspresikan lewat ketelanjangan. Karena ketelanjangan adalah kejujuran. Kan cara seniman kan ketelanjangan adalah apa? Kejujuran. Karena baju ini napa pembalut kemunafikan. Mulane gambar-gambar wong seniman cenderung napa? Udah, mergo dheweke kejujuran. Tapi masalahnya sing ora adil kok ora gambar wong sing elek, sing panunen, sing kudisen. Ketara nafsu kok sing digambar mesti wong ayu. Pak. Lah jujur kan wong panunen yo digambar, wong kudisen ngene apa? Digambar. Nyatane sing digambar mesti wong napa? Mergo roh dene nek wong ayu pornografi lah didol payu, nek wong kudi seneng payu, mulai seneng duwe ora. Ujug-ujuge seneng apa? Walhasil akhirnya setiap tawaf niku udah. Napa? Karena punya filsafat baju ini adalah sarana keangkuhan, sarana maksiat. Karena orang menjadi tidak jujur menutupi kekurangannya. Cara pandang begitu oleh Abu Jahal Abdul Hakam ini. Berjalan tradisi tawaf itu. Dan itu nggak bisa nih. Sampai nak aliran-aliran sesat dalam Islam, ciri utamanya sinak wiridan nampu dipateni berapa?
Jadi kita juga kayak muda para ibadah itu sejarah kuno. Di sini pinggir Ka'bah kalau nak muda kalau gue bang ya. Mulanya pengumuman di finali wa Allah yatu fabil baiti ya. Mana saya berona aliran kok wiridane itu fashab mesti sesat. Itu tradisi cetakan sinten Abu Jahal. Lah Islam nak ngerubah ora tau tenanan. Mulai bisa Islam nak ngerubah setengah-setengah. Delalah gentine pakai ekrom wis tekan apa. Iku berjel gesbar tenan pakai ekrom. Oh tempakan yo ora oleh katokan cekak ngene apa. Itu mengira senine. Muga ngroy oleh anak-anak jin ayo karo anak man to. Tapi sunai pengiran ngoten. Ekrom pakai ekrom pakai nopo? Pakai. Sebenarnya pengiran kertane ngoten yo ora kena dibantah. Paham ya? Jadi artinya begini nih kalau cerita. Kenapa saya tadi memberi mukadimah? Apapun alimnya orang, cara berpolitik pasti sekuler. Karena begini, semenjak dulu cara menentukan format ibadah sama dagang ini berdasar koalisi terbesar. Koalisi terbesar ini kemudian yang berhak menentukan format bagaimana cara beribadah, cara berdagang. Sehingga Nabi Muhammad piyambak dulu pertama di Medina juga berkhulafah, bermitra sama Yahudi, Quraisy dan Bani Nadir. Karena beliau tidak dianggap legal sebagai warga Madinah, kecuali orang-orang penduduk Madinah, mitra-mitra ini mengakui kependudukan kewargaan Nabi Muhammad. Jadi mulai orang Islam diutang jasa sampai orang Yahudi. Mergo kependudukan Nabi Muhammad diakoni orang Yahudi. Bani Quraisy itu kalian apa Bani? Nah, cara orang yang diusir. Mergo dak kepilah ilegal. Niki kula cerita sejarah. Mulai masuk tak gedene Khomeini zaman revolusi Iran, zaman golekno Pahlavi. Khomeini mitrane mbek sinten? Mbek Prancis. Tokoh ulama Syiah Imam Khomeini, terkenal Syiah anti non-Muslim. Tapi dalam berpolitik Khomeini pas pengasingan teng pundi? Temekang apa teng Prancis? Teng Prancis. Di Paniaian sinten Ali saya. Pak. Semua aneh sunnah komen. Ahli sunnah niku zaman pemerintahan Saddam mitraan be Amerika ngelawan Iran, paham ya? Selawat Syiah gede Amerika, mau lawan zaman Syiah Iran Kurdi mitraan Amerika golekno Saddam. Jadi ora ana sejarah politik kok wong fanatik. Lan ora patah kok. Apa PKS tidak tahu kalau oh itu kenapa apa ukuran Islam itu kan istrinya jilbab apa ndak rasa banget. Orang sejarah politik orang tidak berpandangan apa saya paham ya. Pemenang jadi kayak aku orang politik orang ulama tenan malah bujute sekuler gak kula keren bujute sekuler. Cuma sekuler wong alim niku modalnya ikhlas, dadi modalnya apa? Buat sekuler lah pokoknya apa? Karena sekuler pada orang alim itu tidak sampai mengesampingkan hukum Tuhan, tapi kompromi-kompromi sama fakta sosial, sama fakta apa? Sosial. Khomeini itu orang Syiah. Ingin mendirikan negara Islam menggolengkan Pahlavi zaman itu, ya, menggolengkan apa sih? Niku zaman pengasingan sing nampung sinten? Begitu sejarahnya Saddam Sunni, mitraan dengan Amerika karena perang dengan Iran. Walawal zaman Kurdi mitraan dengan Amerika golengkan sinten? Saddam. Padahal Kurdi sih, ya, jadi apa sih? Mesti gede Amerika, si ayong Iran. Begitu juga di Afghanistan, Hamid Karzai ini itu songkok kelompok Syiah. Mullah Umar Usama Sunni, koalisi di Amerika. Itu tak ganti, kadang tokoh Syiah, kadang tokoh Sun. Bung Hatta, Rian ngusir Belanda. Kerjasama nih kalian Belanda. Bung Hatta Rian pas Indonesia dijajah Belanda malah kerjasama dengan aktivis anti penjajah yang ada di Belanda dan beliau juga hidup di kata sejarah-sejarah koalisi kemitraan dengan non-komus. Indonesia ngusir Jepang,
Baru kayak sekutu. Kalau sekutu ngebom Jepang, itu bisa melor apa? Paham? Ini kalau cerita. Dulu Nabi juga gitu, punya khalif. Sama kalau nggak percaya baca kitab Hayatus Sahabat. Itu detail sekali khalifnya Nabi zaman di Mekah, Bani ini, di Madinah, Bani ini. Karena mulai dulu yang namanya kewarganegaraan itu diatur betul. Atas nama suku, apa atas nama kafir. Yang saat ini diperlakukan Arab Saudi. Misalnya sampean badhe teng Mekah, mungkin niku kan kudu ana napa? Kafir. Wonten napa? Kafir. Untuk mendapat surat iqamah itu harus ada persetujuan dari warga negara sana. Jenenge napa? Kafir. Begitu juga dulu Nabi di Madinah bersyarat harus dapat persetujuan suku setempat, termasuk saking Yahudi napa? Bani Quraisy. Ngapa Quraisy kalian Bani? Di Mekah juga. Nah, sehingga sekarang ini kalau cerita sekarang yang menentukan sebuah negara modern juga sama, yaitu berdasar demokrasi. Di mana suara terbanyak maka pegang otoritas untuk menggulung mentah atau mewarnai sebuah negara. Makanya umat Islam boleh berpolitik seenaknya asal menuju otoritas itu. Cek ngitung jilbaban cek ora, cek ngitung stabilitas cek ora, pokoknya mesti khulafah. Ini benar Islam ekstremis ngertos. Jadi tidak bisa hidup tanpa ulama itu tidak bisa. Karena untuk menentukan sebuah mitra, sebuah otoritas itu kepada siapa, tentu yang didukung mayoritas. Dan mayoritas ini ulama namanya. Misalnya dari berbagai partai pendukung, dari berbagai koalisi partai pendukung. Kalau dulu ulama berdasar suku, di era modern berdasar partai. Tapi mulai dulu ada yang namanya ulama itu ada. Yes, yang namanya apa? Sebab niku dalam ketegangan Nabi kalian tiang Mekah tidak sampai ada pembunuhan. Kok sakit materi seperti sampean bayangno. Betapa teori kemitraan itu kuat zaman ini. Sampean tak terang. Mungkin sampean jeling-eling. Ana eling yo ora roh. Nabi niku badhe dipateni. Wong jelas-jelas Abu Jahal kuwedinge sak boleh Muhammad. Kira-kira jitet Muhammad tiap saat ya iso wong Kanjeng Nabi terima wong sitok kere dhewean. Tapi dalam pelaturan kompensasi hukum bilateral antar negara itu, hukum antar negara itu, seorang pembunuh niku kena koat, kena kisot bayar 1 unta. Dan waris akilahnya bayar 300 unta. Nak bunuhe sengaja malah walhasil berat. Sebab niku Abu Jahal berencana setiap satu kabilah ngirim satu pemuda dari berbagai semua kabilah di Mekah. Dan setiap pemuda itu andil dalam membunuh. Dengan demikian pembunuh Muhammad adalah mewakili dari berbagai kabilah. Dan dengan demikian tidak bisa dituntut. Itu hebatnya hukum ini. Jadi ada hukum internasional. Kata suku Quraisy yang mateni Muhammad itu mesti disalahkan suku-suku yang lain. Iku hebatnya, jadi Mekah dulu itu modern dhisik di bangsa iki. Saiki kan pokoke Wahabi raja. Jadi modern apa? Modern riyen. Paham ya? Makanya Abu Jahal iso langsung mateni Nabi. Di antara ide besar Abu Jahal adalah bagaimana semua suku mengirimkan pemuda terbaik, kemudian semua pemuda itu terlibat dan ikut andil dalam pembunuhan Muhammad. Sehingga dengan formasi ini, pembunuhan ini tidak bisa dituntut. Ya nanti kira nggak bisa cara ini. Iku nunjukno bahwa sistem hukum itu jalan, paham ya? Napa? Nah sekarang, lah niki kalau cerita, niki tuh cerita. Sekarang semua sistem itu dihilangkan atau minallahi wa rasulihi lan nasi yaumal hajjil akbar. Semua perjanjian sing jelimet tentang hukum-hukum internasional ini dibatalkan semuanya sekarang pakai hukum Islam. Jadi mitra-mitra koalisi ya dibatalkan. Semua standar haji berdasar mitra koalisi juga dibatalkan. Sekarang standar haji pakai standar Islam, yaitu tawafnya secara Islami, cara berhaji juga secara Islam. Itu maksudnya bara'atu minallah wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annawa bari'um minal musyrikin. Artinya minal uhud dari semua perjanjian politik sing terikat kontrak dengan aturan-aturan bersama orang musyrik. Semua itu sudah dibatalkan. Makanya pidatonya Nabi tentang haji wada kan
semua hukum yang disahkan zaman jahiliyah atau tahta qadamaya hadis sudah saya pendam di bawah telapak dua kaki saya itu. Maksudnya dibatalkan. Pidato Nabi yang haji wada semua aturan yang terjadi zaman jahiliyah dibatalkan semua. Kok perjanjian jahiliyah itu dijelimet. Tapi ya berkahnya banyak. Paling tidak ada aturan suaka politik, tidak main bunuh, tidak main tikar. Mulai sejarah Mekah itu sampai nak maca sejarah Kanjeng Nabi unik. Wong Kanjeng Nabi ku dhewean. Pendereke Timo Ammar Bilal tuh hebat kere kabeh kere budak. Kok ora langsung dipareni? Kok ora langsung dicincang? Padahal Nabi sempat 10 tahun, 13 tahun teng Mekah. Karena aturan ketat tadi, aturan ketat hukum internasional tadi urusan mitra-mitra ini paham ya apa? Urusan apa? Mitra koalisi, mitra partai. Podo partai Islam ora iso disingkirno ning alam demokrasi, mergo mitra partai demokrasi. Paham ya? Partai Islam yo ora iso anti partai non Islam, mergo yo mitra koalisi kebangsaan. Akhirnya ya Allah ketuhanan. Paham ya? Itu hukum ya. Artinya itu tua sekali, ya tua. Sampai jelas sekarang sejarah India jadi Pakistan, jadi Bangladesh. Itu bukan kerja keras Iqbal dan Abdul Ala al-Maududi saja, juga campur tangan Inggris. Ya betul. Perjuangan untuk jadi Pakistan negara Islam itu bukan hanya perjuangan Iqbal dan Abdul Ala al-Maududi, tapi juga ada campur tangan apa? Inggris. Pisah Malaysia saking Singapura atau Singapura dari Malaysia, paham? Dan sebagainya. Artinya dalam geopolitik tidak ada sejarah di mana sebuah negara yang ditentukan oleh orang Islam. Di negara mana saja. Tapi ini bukan berarti kita sekuler atau liberal, bukan. Ini fakta sosial. Dalam perdagangan juga sama. Mbok kiai paling khusus sundel langit, mbok pondok paling sufi sundel langit, nak pulaan sampo atau sabun ning Cina. Ya ora nak Cinane duwe herder. Ya ora nak ning Cinane ono gambar salib. Mbok wong sufi kaya apa nak dagangan mesti teku. Wah, aku santri malah kusuk. Wong sing celuk wali ndolane nak dagangan sebab apa? Jadi sama juga kaget, kenapa politiknya kiai dekat dengan non-muslim, dagangan juga dekat dengan asal mati dunia, mesti terkait sama hukum-hukum ini. Gelem ra gelem biasanya ini. Paham? Ibadah sampai santri, tapi nak dagangan mesti wong sampai Cina. Kadang kula numpak kaji larang ning Cina murah. Numpak kaji utang dicurigai ning Cina oleh. Ora itu mbok kritik wong padha imame ora percaya, ora iso ngono dagang. Dagang pengerane bati kok. Padha politik yo pengerane untung rugi. Ora iso partai Islam ora bersatu ya malah koalisi partai lain. Ora iso politik dewane bagi untung rugi nih. Paham ya? Lah aturan sing limet ngoten niku setelah Fathu Mekah niku dihapuskan semua. Ada maklumat dari Allah, aturan itu tersingkirkan semua. Sehingga meskipun ada koalisi terbesar tidak boleh menentukan format cara berhaji. Wa alla yatufa bil baiti uryan. Jadi gambarnya Ka'bah dulu itu milik bersama di mana semua orang boleh haji dengan cara masing-masing dengan format yang ditentukan mereka. Tapi setelah ada surat baroah orang musyrik tidak boleh haji. Berarti kan batal semua atau hak mereka bisa haji kenapa? Batal. Makanya maklumat pertama wa alla yahujja ba'dal ami musyrikun wa alla yatufa bil baiti uryan. Dan zaman dong kenapa disebut maklumat pembebasan bedong? Paham apa? Bedong orang bebas orang payah. Jadi khulafah ini jadi apa? Khulafah. Taman kalau ingin detail belajar di kitab kayak Hayatus Sahabat atau Ibnu Katsir, kitab-kitab yang mu'alifnya itu latar belakangnya ahli sejarah. Yang alifnya itu latar belakangnya ahli apa? Sejarah. Itu nanti kelihatan ya. Anak riyen Nabi niku yo akrab banget yang musyrik. Bahkan Nabi itu bisa urip nganti sepuh baru kayak wong musyrik. Rupane Sayyid Abbas. Sama tak ceritani ya. Nabi Muhammad niku piyambakan teng Mekah Islam.
tiap musim haji niku ketemu tiang-tiang Medina. Tiang Medina didakwai Nabi iman. Ini sekitar 70 orang. Niku terus matur ngeten, ya Rasulullah, timbang sampean ning kene dikuyo-kuyo, pindah mawon teng Yatsrib. Riyen Medina jenenge napa? Yatsrib. Pindah mawon teng Yatsrib. Jare Kanjeng Nabi, aku rong diperintah pengiran. Niku bareng musim haji berikutnya ngotot dipindah. Niku nggih perjanjian politik. Kanjeng Nabi sebagai bocah junior dibaturi saya sahabat, sampean delok tentara dibaturi sinten saya. Saya apa sih paman? Zaman itu saya musyrik, saya apa? Musyrik. Apa Ibnu Abbas? Saya musyrik. Karena perjanjian itu manjen tenggene fisik bin misi Abi Makkah. Negone lereng gunung, he para wong Yatsrib. Nak kowe pancen serius nanda tangani kontrak di mana Muhammad gak mbok sia-sia. Ora kowe nak wis bosen mbok tinggal. Yo tak lepas ponakan kowe. Tapi nak kowe mbok bosen mbok tinggal, atuk mulai saiki Muhammad gak usah mbok gawa rono. Mergo sak elek-eleke wong Mekah mahum biqatili. Sak elek-eleke wong Mekah, sak geding-gedinge wong Mekah tidak akan membunuh Muhammad. Mergo apa? Terikat perjanjian. Mulane sampai sama tentara juga kaget. Wong gedinge ngono kok gedinge ngono tok. Paham ya? Cara Madura wis batok, cara wong sambat teng Budia ngono apa? Wong gedinge ngono kok ngono-ngono. Paling salat dikai plethong kan ngono-ngono tok. Paham ya? Ndak sampai napa Bu? Mulane saya kapan berani jamin nak kowe ra tenanan Muhammad atone Mekah engko sak elek-elek wong Mekah mahum biqatili tidak akan sampai napa Bu? Mergo aturane kok dadi aturan kesetelan, kesukuan, kekobilan bulat nang detek. Napa? Detek. Lalu ibadate Mekah. Mulane Mekah mbek Madinah modern iki. Modern napa? Dalam tata negara secara berbangsa modern. Saat ini malah bu, saat ini kan kaulan wahidah. Ibadah standar itu 2 lebih. Nopo saat ini kan malah kaulan nopo. Itu kono kemana tidak tenang. Wong kanca kula gawa Sawarikul Anwar karangan Sayyid Muhammad ke imigrasi di Sahadat. Kedaga wis mus. Kanca kula iso maca Fathul Muin. Mas aku selesai tersinggung, aku Islam mau libai terus ning imigrasi di Sahadat. Mereka bawa kitab sing cara mereka kurang validasi. Masa Sahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mu'alaf. Cara sampean-sampean ini NU di Mekah mu'alaf. Mu'alaf di Sahadat. Nah, ujian kubur sirik tawasul sirik. Jadi ahli sunnah darani barang salah senengane maksiat. Nak wahabi senengane di paham. Nak bahasa Jawa enak, ora darani sirik darani maksiat. Oh bujat ngono tok. Jadi ora ono bahasane, ora jelas ten. Bocah nakal, bocah bujat, bocah ora jelas. Apa ngono, ora tau muni apa? Paham. Sebab itu baru di sini maklumat tidak hubungan Allah dengan musyrik itu seputar aturan-aturan tadi. Termasuk akhirnya ada aturan innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim ada. Lewat aturan ini, lewat maklumat ini semenjak ini tidak ada hak bagi orang musyrik untuk haji ba'da 'amihim. Paham? Ini maksudnya aturan-aturan yang dibatalkan, termasuk pembatalan hak orang musyrik bisa haji. Bon iki wonten mawon sinau diwenehi wae kira-kira ngono garis umumnya kira-kira. Fa'adzana mongko ngumumno sapa dina al-yauma nasri bi minadil ayat wa alla yahujja ba'dal 'ami musyrikun wa la yatufu bil baiti napa qur'an. Wa la yatufu lan ora bil baiti ana ing baiti wong sapa qur'an sapa wong itu. Rawahu riwayat ing hadis sapa Al-Bukhari. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Fa in tubtum lamun tobat sira kabeh minal kufri saking kekafiran, bahwa mongko tawi apa taubat utawa bahwa mongko taubat hukum iku khairun luwe apik lakum kedue sira kabeh. Wa in tawallaitum mbon illa lajinan. Wa in tawallaitum lamun ningu sira kabeh anil imani sang iman fa alamu mongko ngerti sira kabeh annakum sak temne sira kabeh guiru mu'ajizillah iku ora bakal iso nglemahno apa.
Wa basir lan ngekei berita sira ngekei maklumat sira akhir sing ngekei maklumat sira alladzina kafaru ing wong sing kafir ada ing lasik soal ingin kang nglarang mung ingin kesingkang sing larang. Lan iki kula tak terusaken iki ben sampeyan gak salah paham ya. Hukum Mekah riyen itu luwih modern dibanding hukum internasional sakniki nak masalah perjanjian. Jadi riyen itu ngeten antarane ulama wae. Perjanjian saat dibikin itu harus dimaklumatkan, ya. Saat dibikin harus apa? Dimaklumatkan. Begitu juga saat dibatalkan, itu tidak boleh sepihak, juga harus apa? Dimaklumatkan. Dan maklumat itu harus yang kira-kira didengar orang banyak. Kalau dulu kan nggak ada TV, nggak ada koran. Gini ku diumumkan di musim haji, karena musim haji adalah terkumpulnya beberapa kopi. Jadi musim haji dipilih sebagai media karena di situ waktu kumpulnya orang banyak. Orang khianat tersuntak-suntuk dibatalkan apa sepi? Sebab itu Quran wonten tradisi ngoten. Wa imma takhafanna min qaumin khianatan fambit ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Wa imma takhafanna, jika dalam mitra perjanjian itu kamu takut dikhianati atau curiga mau dikhianati, fambit ilaihim ala sawa, maka umumkan bahwa kita juga dalam posisi sama. Kue nak khianat, aku yo khianat. Nak kue batal perjanjian, aku yo batal perjanjian. Iku riyen, jadi modern sekali dulu perjanjian. Kanjeng Nabi piyambak diwarai pangeran, diutus pangeran. Ketika orang musyrik atau musuhnya itu nyulayani janji, Nabi juga harus mengumumkan bahwa perjanjian ini batal. Paham ya, Pak? Fambit ilaihim. Sebab itu aturan-aturan kemusyrikan yang mau dibatalkan juga nanti diumumkan secara terbuka. Gini ku Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kan ngumpulno teng Mina pas musim napa haji. Diumumkan di Mina terbuka. Para suku ini disebut semua. Sekarang semua perjanjian dengan kita kelompok Islam batal semua. Disebut hadhihi napa? Disebut napa bara'atum dinallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum. Ahadtum iki cara nakuni jenenge fi'il madhi sing wis mbok lakoni perjanjian sira kabeh. Kamane wis dadi perjanjian yang sudah ditandatangani, aturan yang sudah dijalankan itu batal semua. Lah yen nggak ada prakondisi ini modern Islam wonten pra napa kondisi. Batal itu kan merubah beberapa teknis yang terkait. Juga terkait dengan sarana prasarana yang terkait. Sebab itu dikasih waktu 4 bulan untuk semua mempersiapkan menyongsong perjanjian baru. Ini ku fasihu fil ardi napa arba'atan napa asyhur. Jadi modern sekali itu orang batal terus dieksekusi itu wonten pra peradilan, wonten pra napa eksekusi. Durunge difinalkan wonten apa? Cara sakniki prakondisi. Paham napa? Dan itu diberi waktu arba'atan napa asyhur. Lan kula bolak-balik sumpah kudune kabeh santri utawa wong alim kudune modern. Paham ya? Karena Quran itu sangat modern. Paham ya? Dene nek ora modern no ora pati ngalim, ora pati paham. Paham? Karena artinya kalau kita sering baca Quran itu tahu betul bahwa Quran yang meskipun hukum samawi itu aturan-aturan teknis itu dipersiapkan betul, termasuk aturan cara perjanjian, cara membatalkan, cara membuat prakondisi, termasuk prakondisi setelah dimaklumatkan itu ternyata ada fasihu fil ardi napa arba'atan napa asyhur, diberi tenggat waktu berapa? 4 bulan. Jadi tidak langsung dieksekusi itu, tapi ada apa? Prakondisi. Berarti kalau melihat Quran begitu kan lucu. Kalau kita terus main pukul, enaknya di orang-orang maklumat, orang-orang perjanjian, ngerti-ngerti digerebek, dipukuli dan sebagainya. Ada aturannya. Wong ngadepi wong musyrik yang jelas-jelas diri kemauan wonten masa jeda pinten 4 bulan. Baru setelah masa jeda 4 bulan, fa'idan salakal asyurul hurum faktulul musyrikin. Jika dalam prakondisi itu orang musyrik tetap ingin melawan, artinya tidak menerima format Islam, tapi mereka ngotot dengan formatnya sendiri. Misalnya format Islam, kalau haji nggak boleh glodor. Format mereka tetap glodor. Setelah 4 bulan seorang musyrik ngotot dengan formatnya sendiri,
Orang Islam tentu ngotot dengan format samawi, maka faqtulul musyrikin baru terjadi boleh perang. Karena perang ini adalah perebutan format haji. Wong musyrik ngotot oleh blodor, wong Islam tetap tidak boleh blodor. Itu diberi waktu kita 4 bulan. Fa'idan salakal asyurul hurumu faqtulul musyrik. Jadi indah sekali Islam, rasional. Semuanya itu ada tenggat waktu, ada aturan main. Akhirnya dalam waktu 4 bulan itu banyak orang musyrik yang masuk Islam. Paham ya? Karena diberi waktu. Andai kan tidak masuk Islam, boleh diperangi. Jadi itu faidan salakal asyurul hurumu faqtulul musyrik. Paham ya? Jadi orang kok ayatnya gue jupuk faqtulul musyrikin. Kok ketemu musyrik pateni orang diwaca ngarepe faidan salakal. Akhirnya jadi ekstremis, jadi apa? Buat plotter sakan ya. Ilal ladina kecuali wong akeh akadum kang nglakoni kang napa nggawe akad perjanjian sira kabeh minal musyrikin sanging pira-pira musyrik. Semalam yang kusukum lan iki. Mongko nuli orang rusak sapa musyrikin kang ing sira kabeh sean babar pisan min surutil ahdi sanging pira-pira syarat perjanjian. Walam yudhiru lan yo ora bela sapa musyrikin yo awinu tegese ora bela sapa musyrikin alaikum ngatasi sira kabeh. Ahadan ing wong suci minal kufari saking wong kafir. Fa'atimu mongko nyempurna sira kabeh ilahi maring musyrikin akdahum ing perjanjiane musyrikin. Ila muddatihim ilang tidho imuddatihim tumeka maring enteke perjanjiane musyrikin. Allah dirupani perjanjian ahadum kang wis nglakoni perjanjian sira kabeh alih ing atase Uhud utawa alih ing atase muddah. Lah niki apike Islam. Sedang orang-orang musyrik yang tidak melanggar perjanjian dan mereka tidak pernah berkhianat dengan membantu orang kafir memusuhi Islam. Fa'atimu ilaihim ahdahum. Maka perjanjian itu harus kamu pegang, enggak boleh dirusak. Mergo inna wa ta'amni Allah yuhibbu seneng sapa wa al-muttaqina ing grogro sing takwa. Bi itmamil uhudi kelawan nyempurnakno napa perjanjian. Saiki faidan salah ngomong kon alikane wis entek, foroja tegese wis entek wis metu apa al-asyurul hurum pira-pira wulan haram. Wa utawi al-asyurul hurum ku akhiru mudati tajil ku batas akhir jeda nggih, batas akhir napa? Jeda nggih, masa napa prakon di sini cara batas saniki napa prakondisi. Akhiru mudati tajil. Faktu mongko merangino sira kabeh al-musyrikin ing pira-pira musyrik khaitu wajah tubuhum. Kapan wae metu sira kabeh gum ing musyrikin fi hilin ing dalam tanah halal au haramin utawa tanah haram. Wa kudulan nang sepo sira kabeh menangkap sira kabeh gum ing musyrikin bil asri lan doyong. Waktu ruhum lan ngepungo sira kabeh gum ing musyrikin fil kilai ing dalam pira-pira cara mriki terowongan napa-napa wa khusun lan pira-pira benteng. Hatta ya terus sehingga kebentel sapa musyrikin ilal qatli maring perang atau pembunuhan awil Islam atau Islam. Waktu dulan napa ngawasi sira kabeh. Lagum kedhe musyrikin kula martodin ing saben-saben tempat pengawasan. Etoriken tegese dalan ya suku naku kang bakal liwati sapa musyrikin ku ing tore. Wa nasukuli tena sapa lafat kuli ku ala nasil khofit ing atase najak khofit. Fa intabu mongko lamun tobat sapa musyrikin nal kufri saking kekafiran. Wa apa mulan padha nglakoni sapa musyrikin as-shalat ing salat wa atu zakat. Lan padha nglakoni zakat, faqalu mongko bebasno sira kabeh sabilahu ing jalane musyrikin. Wala ta'aradu lan aja nyinggung-nyinggung utawa ganggu sira kabeh lagu maring musyrikin. Inna wa ta'tamli Allah iku ghafurun agane purane rahimun tur akeh welase. Liman kedhi wong tobat kabakan tobat apa man. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka. Wa in ahadun namun jaluk akad damai, jaluk akad suaka politik terus saniki. Mulane Quran modern ya. Mriki niku akad suaka politik. Wa in ahadun lamun utawi wong musyrik jaluk suaka politik, akad aman. Minal musyrikin marfuun bi fi'lin yufassiru. Istajaroka tegese jaluk akad aman sapa ahadun nal musyrika isira. Oleh maknani Imam Suyuti istakmanaka tegese jaluk akad aman, jaluk suaka politik sapa ahadun nal musyrikin ka ing sira. Minal qatli saking den pateni, saking den serang. Fa'ajirhu mongko ya kudu ngekeki akad aman sira hu ing ahadun minal musyrikin. Aminhu tegese ngekeki akad aman sira hu ing ahadun minal musyrikin. Kata asma singgo krungu sapa ahadun minal musyrikin kalam apa ing dawuh Allah Al-Qur'an iki Quran.
Jadi wonten pembinaan. Sedang orang musyrik yang ragu, ya, dalam waktu 4 bulan dia kan ragu. Apa tetap musyrik, apa ngikuti konsep Islam. Ya. Masa jeda 4 bulan ini tentu membuat bimbang. Apa dia tetap dengan format kemusyrikan, apa tertarik sama Islam. Nah tentu tertarik itu butuh pendalaman, butuh pelatihan. Maka jika orang musyrik minta Muhammad, minta Nabi untuk didamaikan, dilindungi di masa jeda, karena ingin belajar Islam, harus dilindungi dan harus diajari Islam. Hatta ya Allah, kalam Allah. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi orang pelan-pelan yang dibahas, kemudian ingin membandingkan Islam dengan kemusyrikan, diberi hak. Karena mereka diberi hak belajar tentang keislaman. Wa in ahadum minal musyrikin tastajaroka fa'ajirhu hatta ya Allah, kalam. Nah, saya ora tau dibina pelan-pelan. Paham, ini di Quran ini buatan dawai Gus Ba, buatan dawai ulama, ini dawai Allah. Bahwa semua yang terkait dengan makhluk antar manusia itu dua aturan. Ini kalam Allah, ya buatan gawe-gawe pulau. Harus ada aturan. Di masa jeda dengan orang musyrik tentu ada kebimbangan. Masuk Islam utawa syirik. Dan tentu kebimbangan ini butuh pendalaman, pelatihan, perbandingan, sehingga mereka diberi hak istajaroka ya fa'adir hatta yasma'an Allah kalam. Paham ya? Mana bener kok itu mestine ora ana wong alim sing gak modern. Paham? Mestine. Paham ya? Nah, tapi Quran disupot sebagai wiridan demi istighfar mlebu swarga, istiqomah jamaah mlebu neraka swarga. Angger Quran kok terkait hubungan manusia itu ora ono. Iku napa? Bareng orang modern mitraan dengan muslim sekuler, orang Islam. Padahal aturan itu ada di Quran, mitraan dengan muslim itu ada aturannya. Paham ya, Pak? Ada apa? Ada aturannya, ada formatnya. Termasuk niki wa in ahadum minal musyrikin tastajaruka kenapa? Fa'ajirhu hatta yasma'an kalam. Paham ya? Jadi masa jeda itu masa bimbang. Di masa bimbang mereka punya hak untuk mendalami Islam atau memperbandingkan Islam dengan format kemusyrikan. Dan itu Nabi dan para sahabat wajib melindungi. Summa ablihuma mana harus di tempat yang aman, harus diproteksi. Paham ya? Cara saat ini harus diberi suasana apa boleh? Ini aturan Islam ya, sing lewat kitab suci. Tapi saya ini sudah apa? Nak ngoni kono Quran ini gak paham. Pokoknya agar jalin mitra be Kristen, be non Islam, jenenge wis non. Apa PKS tidak tahu itu? Ya hampir repot tadi. Semua kalau betul melok-melok, kalau nguri mulai golput. Pasti golput itu mereka betul nak orang mau golput haram. Nah, kalau ini tidak mau bagi ibu cerita, tapi golput orang itu kan haram. Dan itu kan fatwa yang ganggu ngawam, bodoh ngalimnya rakyat fatwa. Bodoh. Wong ketuane mu ibu bakku udah. Nah, ketuamu ya kisah ini sih penambah iku lho. Wong ketuane. Lalu bakku. Dia buat betul golput. Ada yang golput itu mari itu banyak pangeran dosen kula itu banyak golput. Begini banyak golput kula ya. Wingi delalan itu pas pilihan legislatif pas kula ke Mekah. Juga pilihan presiden. Ini adalah buat nanti niat golput. Jadi kalau nanti ngomong tentang TPS ini bujuk lo kartunya hilang, bisa hilang. Kalau ini pakai TPS itu jangan lupa kartu hilang. Wah, gitu tenang sama bujuk beneran om. Jadi nasib pulau itu nasib golput. Jadi buat niat golput, tapi nasibnya apa? Golput. Nah, sampai itu milih wajib. Anut mui, sampai wajib anut apa? Ya anut wajib. Wah, sing ra ngrasa alim kudu anut apa? Nah alim yo saingan fatwa, antara wong alim bisa saingan apa? Fatwa. Sitok fatwa SPY, sitok fatwa JK, sitok fatwa Simpor. Jelas ngoten nggih. Saniki sampean menjadi kula pancen niat tenan nggih. Saya ini ngendikan boten di depan jenengan, di depan Allah. Kula boten urusan, sampai jenengan boten urusan. Wong kula ngomong ni ora hisabe, paham sing hisab kula boten jenengan tapi pengen. Jadi Quran itu mengatur hubungan dengan manusia termasuk non-muslim. Mulai dulu. Bahkan Nabi itu bisa hidup terlindungi termasuk barokah jasane non-muslim.
Yaitu gara-gara sistem kemitraan, sistem suaka politik. Riyen wonten sedanten. Islam yang ada di Palestina dulu namanya Sam. Sam itu dulu teritorial Romawi. Yes. Riyen Sam teritorial apa? Romawi. Sehingga komandan teritorial Romawi di situ ada Heraklius. Ini disurati Nabi. Karena Heraklius tidak Islam, tapi dia ngakui Nabi Muhammad sehingga memberi suaka politik pada umat Islam yang di kawasan situ. Termasuk Raja Habasa. Sebelum Islam pun dia sudah memberi suaka politik sama Kanjeng Nabi. Mulanya Nabi itu sering hijrah. Itu bukan berarti tempat tertuju itu sudah menjadi Islam. Nabi jambak nih Mekah, orang Islam mau Mekah, pemenang orang luar negeri. Orang dalam negeri orang Islam, pemenang luar negeri. Tapi Nabi sering keluar. Nabi hijrah ke Madinah itu kan hijrah ketiga. Hijrah itu ilau habasati ula, ilau habasati sania. Itu saja ada yang mengatakan sempat hijrah ke Taif. Ya, dan kitab-kitab para yang detail, tapi juga sempat hijrah ke Madinah. Tapi atas nama sistem suaka politik tidak ada masalah hijrah sama daerah non Muslim. Jadi kok nganggo sistem kafalah, sistem apa? Kafalah. Terus ini kafir. Paham ya? Untuk diakui warga negara di situ, dia disetujui oleh ketua suku. Jadi kan sama kita Irian Jaya, contoh paling gampang. Untuk menjadi anggota sana, misalnya SBY digoni pakaian khas adat sana. Anggota jika anggota digoni ngono dianggap warga sana. Anak suku, ini apa? Itu memang dulu ya begitu itu. Sehingga keberadaannya dilindungi dan dianggap warga situ. Nah kompensasinya termasuk nggak boleh dibunuh, diusik, diganggu. Tapi gitu, karena Nabi juga mengalami hal yang positif dari mereka. Allah mengharuskan Nabi juga menerima itu dari mereka. Rupa-rupanya wong sing rong gelem Islam lah nanjuk perlindungan Nabi wajib nopo. Ini adil, orang kok gelem dilindungi, ra gelem. Akhirnya ana hukum wa in ahadun minal musyrikin astajaroka ya fa'adir. Saiki yo gentenan nek makna ana musyrik di perlindungan kowe, ya fa'adir. Hatta ya ma'ana kalam wa tumma ablighu napa mana. Nah, tapi kan musyrik ya anggap ae dari jadi anagum kaumul layalam. Anggap ae cek musyrik mergo ora paham. Paham ya? Ora mergo musuh iku kowe. Lan Nabi ngendikan Allahumma ti qaumi fa innahum napa layalam. Jadi sami kalian iki summa ablighu mana mergo dari jadi anagum kaumul layalam. Beri mereka rasa aman karena bagaimanapun mereka belum tahu. Fa'adilhu mongko ngekek akad aman sirahu ing ahadin minal musyrikin. Aminhu. Tegese ngekeki akad aman sirahu ing ahadin minal musyrikin. Hatta yasma'ati gong rumus sapa ahadin minal musyrikin kalam Allah ing dewe Allah ing Quran atase Quran. Suma abligu mongko nuli nyampekno sirahu ing ahadin minal musyrikin makmana ing tempat daerah ahadin minal musyrikin. Lha niki hebate Islam ya. Mau dia amnihi tegese panggonan suaka politike ahadin, panggonan habitate. Wa te mau di amnihi iku daru kaumi. Iku daerah kaume wong iku. Ilam yukmin namun urung gelem iman sapa ahadin nang musyrikin. Artinya ngaten lho. Orang yang menjajaki Islam tentu tidak bisa ditampung di tanah haram karena tanah haram harus terbebas dari orang apa musyrik. Tapi karena dia kula nuwun mau sowan Nabi, mau mengutarakan maksudnya minta akad aman, Nabi ini harus mengawal. Tentarane Nabi utawa sahabate Nabi kudu ngawal wong iku terlindungi sampai ke omah. Paham ya? Terlindungi sampai omah. Jangan sampai orang ini di jalan kemudian ditebas mbek Islam ekstremis kok rukin Mustafa, paham ya? Mergo dianggap akal musyrik oleh ditebas. Niku kan nyampe no nganti kok desane kon nglindungi Nabi summa abliku napa? Makmana yen iku daru kau. Mergo ana tembunge cara Jawa ana napa? Niku hebat. Ae mau dia amnihi tegese nggon amane ahadin nang musyrik. Wa daru mau di amnihi iku daru kaum iku omahe kaume ahadin nang musyrik. Ilam yukmin namun urung gelem iman sapa sinten wae ahadin nang musyrik. Lah tujuannya apa kok dikei hak jeda liang duro supaya iso angen-angen
sapa ahadin minal musyrikin fi amrihi ing dalam urusane ahadin minal musyrikin. Diberi waktu jeda atau tenggang tujuannya dia tertarik Islam atau tetap tertarik ning kemusyrikan. Tapi diberi hak, masa jeda tenggang untuk berpikir diberi apa? Dan itu harus dilindungi di masa-masa itu harus dilindungi. Dari kalimat guru teh mengkono-mengkono barang sing wis kasebut kuwi anaku. Kelawan sak temene napa wong musyrik iku kaum niku kaum layak lamuna kang ora ngerti sapa kaum. Ora ngerti dinawahi ing tatanane Allah. Salah bida mongko dinawahi ing tatanane Allah. Salah bida mongko ora tantena ora atau wajib lagu kedhe musyrikin min sama Al-Qur'ani. Sangka ngrungokno Qur'an. Di masa-masa ragu atau bimbang ya wajib diulang Quran. Lihat alamu supaya jadi ngerti sapa musyrik. Jadi wong-wong sing masa-masa bimbang enggak apa-apa kita ajarkan Quran. Mulane cara kula pribadi. Kita ini kan sudah yakin kalau Quran itu pasti benar. Memang kita tahu kalau orang orientalis atau orang kafir ingin merusak nopo Islam, memang kita tahu. Tapi tidak apa-apa, kita harus tidak apa-apa. Kita berlapang dada kalau Quran sekarang jadi kajian misalnya di McGill di Kanada. Sekarang ada sekolah-sekolah perbandingan agama. Lah anak kue rawani kan berarti ke mamang, Quran ora kena didu. Paham ya? Wah, Quran dipelajari orientalis wong kafir, paling apa dirusak tok. Tidak usah begitu. Bagaimanapun dulu zaman sejarahnya Nabi, orang-orang yang bimbang juga diberi hak untuk memperbandingkan Islam dengan kemusyrikan. Paham ya? Enggak apa-apa. Kita itu yakin kalau Quran itu pasti yang lebih unggul. Secara sejarah saja lebih unggul. Wong Quran ditulis ketika wahyu datang langsung ditulis. Sementara penulisan Injil ratusan tahun setelah Nabi Isa. Wong Injil itu wong Ibrani ditulis bahasa Yunani. Artinya sama-sama diperbandingkan tentu kejanggalan-kejanggalan itu lebih dekat ke selain Al-Qur'an. Quran ketok. Kanjeng Nabi bahasa Arab. Quran nganti sakniki di bahasa Arab. Mulane ra usah Quran di Indonesia ana kaya riyen sapa petinju Malang. Cocok Quran kudu tetep bahasa Arab. Mergo ben ketok nak nabi ini asal usule wong. Soal kira iso maca Arab atau meneng. Lho kita fikih kan ngoten. Fikih ku penak. Nak wong ra iso maca Fatihah, niku kon maca saliyane Fatihah asal termasuk Quran. Nak ra iso kon meneng bi qadril Fatihah. Wala tarjim ora diganti terjemahan, paham ya? Lah ya enak meneng to timbang Muhammad Kamit maca terjemahan. Dibandingnya enak malah lagi film. Cara hukum pakai apa tuh? Wong itu Fatihah kan mau ayat banding Fatihah. Kalau tidak bisa disuruh diam selama kadar membaca Fatihah. Tidak usah terjemah, paham ya? Mergo keoriginalan Quran itu termasuk karena khasnya yang masih bahasa Arab. Paham ya? Mungkin nanti saat ini itu para penginjil itu kan bingung karena kitabnya sudah cari yang Ibrani-nya susah. Kalau Islam kan tetap masih pakai khasnya nopo. Sama tidak usah grogi. Asal Quran yang dikirim ke mereka masih Quran asli kita, tidak tahrif ya tidak apa-apa. Kecuali memang ada kiat-kiat atau trik-trik untuk mentahrif merubah. Selama masih Quran asli tidak apa-apa. Misalnya jadi bahan perbandingan. Nah, sekarang tidak bisa toh. Era globalisme tidak bisa. Gitu. Kasus kula sering maca Barnabas, misalnya kula sering maca Injil. Tak pikir semua peneliti juga sering baca kitab-kitab suci yang lain. Sama pendeta-pendeta sering maca napa? Quran. Kula nanti tak pendeta kudus. Pak, bagaimana Anda mengartikan ayat ya ahlal kitab lastum ala sein hatta tuqimut tauratan apa? Injil. Kamu tidak akan benar sebelum melakukan Taurat dan Injil. Sementara orang Islam hanya melakukan Quran. Padahal Qurannya sendiri menyuruh berpegang juga sama Taurat dan apa? Injil. Ini roh ayat langsung ala saya kata tukimu Taurat apa? Romdan Al-Buti itu dokter hebat Islam sekarang hidup di Damaskus. Sekarang menjadi tren ya. Kalau dulu kan eranya hidup Kordowi sekarang kan Romdan Al-Buti. Ini sering ketemu pendeta-pendeta Kristen sering dinyek. Bagaimana Anda menyangkal Isa sebagai Roh Kudus, sementara kitab Anda mengatakan wa ruhuwah wa kalimah. Tuh. Istilah Quran tentang Isa kan ruhuwah wa kalimah. Ruhuwah terjemahan di bahasa kan mirip roh napa? Kudus.
Ora pusing. Napa? Sama sekarang kita global. LSM yo neliti pesantren sudah bersih ning kota padha. Santri yo ora elek mahasiswa yo ora elek santri saya kira global. Pejabat yo ora elek kiai, belum disalami dhuwit, kiai yo ora elek apa. Sekarang secara global sama-sama transparan, butuh siap apa? Diteliti, diperbandingkan, tidak apa-apa terus. Kira-kira nanti di rumahku kira-kira di apa? Di tiba rugen ya raguin apa? Memang begitu, itu tidak apa-apa, itu sudah kuno dulu tidak apa-apa. Nyatanya orang musyrik yang di masa jeda juga diberi hak belajar Al-Quran dan bahkan dilindungi. Padahal mereka belum mau karena untuk iman itu butuh perbandingan. Fa'am wa fa'ajirhu hatta yasma'ana wa kalam. Mulai termasuk geopolitik. Mulai kalau cerita dan sampai ngerti. Nabi niku hijrah teng Madinah. Walhasil natijah Nabi hijrah teng Madinah. Madinah niku komunitas Yahudi. Niku Yahudi Quraisy dan Bani Nadir. Kena apa Nabi kok ora diusir saka Madinah padahal pendatang baru nggawa ajaran. Mergo cara Yahudi saiki cek capek. Duwe agama anyar iku mau ngaku-ngaku tok hakikate golongane kita. Buktine nek salat madhep Baitul Maqdis. Jadi Nabi yo tau diuntungno perintah salat Baitul Maqdis. Berarti padha mek agama apa? Yahudi. Mulane wong Yahudi yo bingung ngadepi Nabi Muhammad, wong anyar sing ngaku Nabi yo bingung. Yo khalifu dinana wa tabi'u belakang. Agamane beda, nek kiblat kok anut maksude piye? Lah berhubung Yahudi mamang dilindungi wong ora jelas musuh. Ora jelas apa? Musuh dadi ora jelas yo penting. Mirip SBY, mirip Jika yo penting tok loro. Wong barang mesti ora sing ora jelas, al halalu bayinan wal haramu yen apa? Tapi mesti wa bena umur mustabiat. Halal ya jelas, haram ya jelas. Tapi antarane iku ana setengah rajul jelas. Wa bena umur napa? Quran ya sami. Guna umul kitab tapi wa ukhoru ya mutatab. Akhirnya mau Yahudi kan mateni Muhammad kan gedeng teman-teman ora iso. Mergo dianggap penguat mitos Samawi di mana Baitul Maqdis adalah pusat kegiatan Samawi. Delalah cahanya iki kiblat madhep Baitul Maqdis. Aman Nabi Muhammad aman atau dipisoi wong Yahudi. Paham? Niku geopolitik karena kita kumpul orang. Misalnya gue, kiai benderani nasional gelem bahasa Indonesia, paham ya? Pejabat benderani Islami latihan salam gampang. Saya itu ngono yo geopolitik iki wakal-wakalan apa? Kowe ora usah gedeng nyentet diri donya mesti ngoten. Tata-tata wis wong pangeran sing gawe dikira to mesti dhisik ngene sunai pangeran ngene apa? Tata-tata ngoten. Jadi kemiripan. Sakwise 16 bulan akrab wong Yahudi kan Nabi. Delalah untuk kita kon madhep Ka'bah. Wah, Yahudi terketok asline jebule musuh apa? Jebule apa? Musuh. Akhirnya tukaran. Tapi bareng tukaran ono hikmah. Nabi madhep Ka'bah hikmah gede. Pendeta-pendeta Yahudi sing jujur niku terus masuk Islam. Mergo gara-gara ini sederhana. Man utun fit Taurat annahu yuhajiru ila Yatsrib wa annahu shalla ila qiblatain. Barang Nabi salat masuk Baitul Maqdis, pakar-pakar Yahudi, pakar Yahudi iki mikir. Jangan-jangan kayak kita bentuk tenang. Jadi grudak-gruduk masuk Baitul Maqdis mergo Madinah masuk Baitul Maqdis. Jangan-jangan saya iki njen bentuk, napa? Bentuk. Jadi umumnya Madinah masuk Baitul Maqdis, melok masuk Baitul Maqdis. Barang Nabi madhep ning Ka'bah berarti terbukti nak caiki sholat ila kiblaten dua kiblat. Akhirnya akan masuk Islam. Termasuk ciri Nabi akhir zaman sholat ila kiblaten. Mulane omah sing digo sholat Nabi ila kiblaten saiki diabadekno jenenge masjid napa? Kiblaten. Paham ya? Mergo termasuk alamatin nubuwah. Akhirnya dites. Ini bersamaan baik kiai lah kudu pinter. Dites sampai tokoh-tokoh Yahudi. Mas, alasan apa kok masuk Ka'bah?
Ya mereka kiblat Ibrahim. Ka'bah adalah kiblat tertua. Baru kiblat kemudian adalah Baitul Maqdis. Terus direview, terus tadi direview. Buktinya aku Isra ke Mekah ilal Masjidil Aqsa. Berarti agamaku ngakoni dua kiblat. Gini ku Ka'bah kalian apa Baitul Maqdis. Terus dari Yahudi takok malih. Wa qiblatuna awwalun min qiblatika. Kiblat ku wis tuwa. Mergo Baitul Maqdis ku kabeh nabi tau ning kono. Nabi Musa nabi akhire Quran ngenyek Yahudi. Sutiha antum haula'i khadastum fi ma lakum bihi ilmun famma tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm. Wa huwa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sampai akhirnya finale Quran secara cepat ngendikan wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Sak tuwa-tuwane Baitul Maqdis itu paling banter penanggalan itu dimulai Nabi Musa. Sak nom-nome Ka'bah paling wong sepakat, tetap sepakat maksudnya dimulai Nabi Ibrahim. Sementara generasi Ibrahim luwih dhisik timbang generasi Nabi Musa. Ini disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bibakka mubaraka wa hudal lil alamin. Lah nek kowe ora percaya fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Bukti otentik nak Ka'bah terkait Ibrahim ning kono ana makam Ibrahim. Sementara Ibrahim disepakati periode sebelummu. Iku ketok nak Quran iki. Kowe nek ora percaya buktine fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Akhirnya yang dia akan masuk Islam. Mereka nak ngono saiki ora cah bintu, cah jarak. Paham lho kok? Cah jarak. Paham ya? Artinya jarak ben dadi nabi stop yaiku untuk dua kiblat. Nak ngono persis alamate zaman di Mi'rajno yaiku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sekarang dalam implementasi yo tahu salat madhep Baitul Maqdis, yo saiki salat tengkak. Itu pasti no, ben kok sesuk salat madhep Baitul Maqdis, ben dadi nabi dua kiblat. Saiki wis final, mau nek Ka'bah tok, paham nggih? Mau bojo aja, apa? Tapi ora apa-apa nak bukti stres ora apa-apa, tapi maksud ora goblok. Ya kan kata to wonten tiyang saena matwalu fatama napa? Baju. Nak salat madhep ngulon tok sawane Allah ning kulon tok. Saiki ya ngulon ngalor. Karena iku bukti stres ora apa-apa. Tapi nek iku gua ajaran mboten saged kok. Paham nggih? Syariat kudu ana standare. Pokoke nak kiblat nak boten Baitul Maqdis ya napa? Ka'bah. Tapi sekarang sudah baku teng napa? Ka'bah. Jadi Nabi ini lebih pinter tenan, maksudnya macam wong top tenan. Mengenai sifatnya sidik, amanat tabligh napa? Nak sidik itu santri mari sih akeh sidik. Nah, fatona cerdas murid. Kau cerdas ya butuh ngalim, butuh mikir. Ya butuh modal suwi macam-macam. Butuh ora kedonyan bareng. Wong kula ngalime ngeten umpama doyan dhuwit, menawa ora pati ngalim, mergo sibuk. Nah taruhno napa? Dhuwit. Kalau nanti di para utusan bupati, alasannya nopo kesina rapati butuh duitnya, aku ya seneng duit, tapi nak kakean bingung. Nak terdengar malah seneng, misalnya bagi 1 juta 2 juta seneng, nak saya ketik kok kakean, jadi bingung. Maksudnya bingung sih, duit aku kan, ya 2 juta kan cepat entek, jadi bingungnya sedih, 1 juta kan awet, jadi bingungnya suwe. Mergo duit kau pejabat itu tasarrufe kudu dipikir itu duit rakyat itu kembali ke rakyat. Tapi soalnya duitku pribadi. Misalnya aku dikai warisan wong tua aku 200 juta, kita tangguh bal-balan, kita tangguh apa kan salah lah mau duit pribadi. Nah duit kau pejabat itu tasarrufe kudu dipikir detail, Pak, nggih. Iki pribadi, waduk pribadi, waduk umum, weteng pribadi, weteng umum. Wah, sampai jelimet apa? Aduh pribadi, misalnya orang wong seneng kula kadang seneng tiang-tiang belagus kula pengen ngamak bejeng. Duwe apa? Wae kula bar panen kapal men akeh 2 juta. Mau tak bal-balan yo terserah kula duwe pribadi. Nah tapi nek duwe kok menteri kok bupati kok duwe umum. Keringete wong tukang pajak bayar napa? Tinggo pribadi hisap. Napa? Hisape napa? Ya daripada aku mikir hisap ora usah. Ada napa? Tapi lihat-lihatnya turun, sanggup kiai warai. Ya ini
bukan apa-apa, kita pancen ngoten aturan Islam pancen ngoten. Nak duwe umum repot. Dadak tasarufe manutun ilmu. Nah, dia pribadi itu terus, duit pribadi itu bal-balan, ibu nyate kelatak, nyate jaran, oh dia pribadi. Duit kok pejabat itu, kecuali duit bayarannya pejabat, tapi rata-rata biasanya tidak tahu APBD itu, yang dibagi-bagi nonton tokoh-tokoh APBD itu duit pribadi. APBD gitu, dilebokno sosial ya. Sosial itu bahasa halus, pasti santunan, paham ya? Sosial itu dihalusno, pasti apa? Santunan. Jadi sing tok niku boten tokoh, wong pincang, wong pisek, terus wong tunanetra gitu niku wong kategorine apa? Ora ono istilah duit kehormatan. DPR nakal, nak jaluk duit negara, dari duit kehormatan. Nah, penak ngekek iki dari duit santunan pas awake dhewe dari uang apa? Kehormatan. Dibahas enak apa? Ora diprestasi jujur napa? Penak enak kanggo kiai dari duit sosial, kanggo mereka uang napa? Diko kalah-kalahan kita iku diko napa? Kalah. Untunge ra kroso, jadi tetap syukur. Jadi nak rokok itu penting. Jadi orang tetap nama syukur. Jadi kadang bodoh itu penting. Gue ngawal syukur itu bodoh apa? Paham ya? Lalu anak kula makome wong alim, wis cukup syukur munajat mbek pangeran, langsung tol cara kok kula barang makome pun tol. Repot, seneng duit barang repot. Ya biasa mau umum ae. Sing gampang entek-entekane yo ora pati akeh. Niku nak kula, sampeyan terserah perkara. Mboten apa-apa ditampa asal sesuai peruntukan. Misalnya sampean kiai mati akeh, rada pantes ana apa 50 juta, mati luwih akeh 100 juta. Ya musolane mau telu kode santrine loro, proposale kuwe dikit. Ngoco lah ngoco, iki ora aja setengah haram, ana iku setengah apa? Maksudnya ini mboten aku mesti kula mesti pangeran, kan iso diukur lagi. Napa wong kan iso ngilani awake piyam. Ana audite niku wonten apa? Wong Kanjeng Nabi ora top-tope wong. Kanjeng Nabi top-tope wong. Pemimpin tertinggi Islam jatahe saka uang negara itu hanya humusil humus. 1/5 sepro. Ayo saiki sapa itu proposal terimangan separuh. Nabi ku moto humusil wa'lamu annamal ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul. Nabi itu ora top pemimpin terbesar. Itu hanya berhak menggunakan uang negara seperti paham ya? Oh, kok war barang itu rapat tidak siap ruku kok tengah. Tapi itu hukum, ini apa? Hukum. Jadi misalnya sama ngentet ya maksimal gitu kan. 1/5 ini 1/5, bukan 1/5 tonggo induk. Wah. Nah itu nggak usah. Maksud itu, kayak itu duit. Agar sih itu nggak duit, apa? Duit jatah, nih, apa? Udah cerdas, kita ngotot itu cerdas kabeh. Lalu nanti saat ini kita, wah, jadi kiai ini banyak coba nih ngotot. Untung kalau biasa mawon, artinya orang rasa kiai, orang rasa ulama, wae mulang-mulang. Bariku marum laku-laku damai. Soale kula kurun apa? Merdeka wae mulang. Karuan. Paham gini, jadi peringatan ini. Jadi kalau masalah mitraan dengan non-muslim dan apa itu kuno dan itu disahkan oleh Al-Qur'an lewat aturan-aturan yang jelas, termasuk saat kita membatalkan juga harus lewat aturan yang jelas, yaitu lewat maklum diumumkan. Mun kula terusaken. Kayak pakale kaya apa ela aku nanti ora ana iku lil musyrikin akeh biro-biro musyrik apa ahdun apa perjanjian ing dawa ana ing kersane Allah wa ing rasuli. Wa hum kafiruna bi halate musyrik ngafiri kabeh dihima kan awalan rasul. Wa diruna tur cidra kabeh. Ilal ladina kecuali wong akeh ahad kang gawe perjanjian sira kabeh idal masjidil haram ana ing dekat tanah haram. Yaumal Hudaybiyah ing dalam perjanjian Hudaybiyah. Wa hum ta alladzina iku Quraisy wong Quraisy al mustasnuna kang den istisnai kabeh ing kopi sange sedurunge iki. Lah niki etika perjanjian niki kok edae Quran nggih. Famastaqamu lakum fastaqimu napa? Lakum.
Fama mongko utahi apa wae perjanjian istaqamu kang konsisten sapa musyrikun lakum maring sira kabeh ya fastaqimu napa lagu mongko kudu konsisten sira kabeh lagu maring musyrikin. Jika perjanjian itu tidak dilanggar mereka, kamu juga tidak boleh napa melanggar. Fama mongko te apa wae istaqamu kang konsisten to istiqomah sapa musyrik lakum manfaat kedhi sira kabeh. Akamu tegese padha nglakoni sapa musyrik alal ahdi ngatasi perjanjian. Walam yang kuduhu lan ora padha ngrusak sapa musyrikin ku ing ahd. Ya fastaqimu mongko napa konsisten sira kabeh utawa kowe ya konsisten lagu kedhe musyrikin. Alal wafai ngatasi nuhoni bihi lan ahd. Kalau mereka ada khianat ya kamu jangan khianat. Aja kowe mentang-mentang Islam para pangeran terus malah tukang khianat. Lucu tuh ngatas nama pangeran malah gampang napa? Khianat. Nyolong wae Cina ora apa-apa, Cina wae ora iman. Malah kowe nyolong atas nama iman. Malah kegelan to malah nyolong atas nama apa? Iman apa digojak nyolong. Gak apa-apa nyolong wae wong Kristen, ora iman nek kita kan iman. Berarti kowe nyolong atas nama apa? Iman. Nah, jadi demeni wong non muslim wah amat-amat demenan di atas nama pangeran. Demenan di atas nama apa? Iman sing waras urip sing apik. Ora aturane nggih, pokoke sing kaitan kumpul wong napa? Ana aturane. Famat taqamu lakum fastaqimu. Wa mau tema iku sartiyatun sartiyah. Inna wa ta temne Allah iku seneng sapa Allah al-muttaqina wong sing takwa kabeh. Wa qad istaqamalan teman-teman konsisten sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahdihim ing atase perjanjiane wong musyrikin. Lah niki hatta naqdu sehingga padha merusak sapa musyrikin oleh merusak bi'anati Bani Bakrin sebab nggih oleh merusak oleh nulung Bani Bakar maksudnya nulung merusak dalam hal ini kelompok Bani Bakar nyerang ala Khuza'ah ing atase Khuza'ah padahal Khuza'ah dalam konteks niki mitrane Kanjeng nah jadi mitra damene mitra nah niki wau wis pokoke kula eling-eling nggih ben ngertos ya. Kaya kuno hale kaya apa lahum kedhi musyrikin apa ahdun perjanjian wa iya daru alaikum la yarqubu fikum illa waladim wal